Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Doa puasa diadakan setiap hari sampai pada tanggal 5 Juni 2022, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati emun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169001060780 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 16900040488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 04147228888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan Dia. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Haleluya. Sama-sama serukan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Katakan, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Tuhan,
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, mari sama-sama nyatakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, selamanya Tuhan kami sembahkan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yesus, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yes. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan selamanya. Kami menyembah-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau mulia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesusku. Yesusku, Engkau mulia. Dan kami agungkan Tuhan. Hanya padamu kami berserah. Hanya padamu saja kami berharap Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mulia. Yesus, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuja, menyembah-Mu Yesus. Di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban maka jiwaku memuja-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Maka
Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi. Maka jiwa kami mau menyembah-Mu, mau memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh Kau kekal sempurna Tuhan, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagi. Maka jiwaku memuja-Mu, jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Oh Tuhan, kami memuja-Mu, kami menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Oh Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kaulah segalanya Tuhan. Oh, ini hidup kami mau serahkan bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab kami ada saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau disembah, Engkau dimuliakan Tuhan, Kau diagungkan, Kau ditinggikan, Yesus, Yesus. Oh Tuhan, hanya padamu kami berserah, kami percaya Tuhan. Biarlah kami semakin berkurang dan Kau semakin bertambah di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, untuk segala kemurahan, untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami hidup saat ini itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mau memuliakan Engkau, untuk mau mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. So Engkau segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Yesus. Kemuliaan bagi
seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat yang tinggi, maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Saya percaya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita bisa ada bersama-sama di hari ini untuk memuji dan menyembah Dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu terakhir di bulan Mei ini, saya percaya kita tetap mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu dahsyat, Allah yang besar, Allah yang tak terbatas. Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya ini. Dan Dia juga yang menciptakan manusia, yaitu saya dan saudara, yang diciptakannya menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dan apa yang diciptakan oleh Allah itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Bahkan Alkitab berkata ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah berkata sungguh amat baik. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat bagaimana akibat dosa. Ciptaan Allah yang begitu indah, ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri tersebut rusak karena dosa. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur hanya oleh anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manusia yang jatuh di dalam dosa, gambar dan rupa Allah yang telah rusak tersebut dipulihkannya, diperbaharuinya bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin saudara. Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri adalah Allah yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam 1 Korintus, daripadanya lah berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu berasal daripada Allah, termasuk saya dan saudara berasal daripada Allah. Dan firman Tuhan katakan untuk Dia kita hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu berasal dari Allah.
dan semuanya itu adalah bagi kemuliaan namanya sendiri. Oleh sebab itu di kesempatan hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan, yaitu untuk kemuliaannya, for his glory. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-36. Surat Roma pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-36 berkata demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari dan memahami bahwa segala sesuatu, artinya seluruhnya, semuanya, baik alam semesta dan juga manusia, itu adalah berasal daripada Allah sendiri. Karena Dia yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan semuanya itu diciptakannya untuk kemuliaan namanya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri, dengan sebuah tujuan supaya manusia itu menyembah kepada Allah. Supaya manusia itu menjadi milik dari kepunyaan Allah sendiri. Menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, yang membangun relasi dengan dirinya. Seperti yang dicatat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan manusia sebagai pribadi yang begitu berharga di mata Tuhan. Bahkan manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Bukan untuk kemuliaan dan kepentingan manusia, tetapi dijadikannya, dibentuknya manusia untuk kemuliaan namanya. Bapak ibu saudara-saudari, tetapi mengapa banyak orang hidup tidak memuliakan Tuhan, hidup tidak menghormati Tuhan, hidup tidak menyembah kepada Tuhan? Karena mereka tidak mengerti dan menyadari bahwa mereka diciptakan dengan sebuah tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting sekali untuk kita memahami apa arti tujuan hidup kita yang sebenarnya. Seorang ahli yang membuat suatu barang atau menciptakan suatu benda tentunya memiliki sebuah tujuan untuk apa barang tersebut diciptakan atau dibuat. Misalnya, seorang penemu yang menciptakan handphone, tentunya seorang ahli ini menemukan handphone dengan sebuah tujuan, yaitu handphone tersebut sebagai alat komunikasi. Tetapi bisa saja orang tidak menggunakan handphone untuk alat komunikasi. Misalnya digunakan untuk mengganjal pintu rumah. Bisa saja saudara. Tetapi itu tidak sesuai dengan tujuan daripada ahli yang menciptakan atau membuat handphone tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang bisa menggunakan handphone dengan tujuan yang tepat, atau ada orang juga yang menggunakan handphone dengan tujuan yang salah atau tidak tepat. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian halnya juga dengan hidup manusia yang Allah ciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri. Semua orang di muka bumi ini diciptakan dengan sebuah tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu penting untuk kita mengerti dan memahami tujuan dari hidup kita yang Allah ciptakan ini, yaitu supaya kita memuliakan namanya. Nah, memahami tujuan hidup merupakan hal yang penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Tujuan hidup seseorang akan menentukan bagaimana orang tersebut mengisi kehidupannya. Bagaimana orang tersebut menghidupi hidup ini. Jika tujuan hidup seseorang adalah menjadi orang yang kaya, maka secara otomatis dia akan berusaha dan menghabiskan waktunya untuk mengejar kekayaan tersebut. Jika tujuan seseorang adalah karir di dalam pekerjaan, tentunya orang tersebut akan berusaha dengan sekuat tenaga menghabiskan waktunya mengejar karirnya. Nah,
Ketika kita mengerti tujuan hidup kita yang dirancang oleh Allah sendiri, yaitu untuk kemuliaan namanya, maka tentunya kita akan mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Namun ketika seseorang tidak mengerti tujuan ini, maka ia akan mengisi hidupnya dengan perkara-perkara yang sia-sia, dengan perkara-perkara yang duniawi, yang tidak sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang atlet lari wanita yang bernama Allyson Felix. Nah, Allyson Felix ini seorang atlet wanita kelahiran 16 November 1985 di Los Angeles, Amerika Serikat. Allyson Felix pernah dianugerahi gelar sebagai atlet wanita terbaik dunia tahun 2012 dalam lomba Olimpiade di London pada tahun 2012 tersebut, dengan meraih medali emas untuk lomba lari 200 meter, 4 kali 100 meter, dan 4 kali 400 meter. Ibu, bapak, saudara-saudari, Allyson Felix berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang saleh. Ayahnya adalah seorang hamba Tuhan, bahkan seorang dosen di sebuah sekolah teologi. Allyson Felix ini menerima Yesus pada umur 6 tahun. Dan ia merupakan atlet yang sangat vokal dalam mengekspresikan imannya. Pada waktu dia SMA, dia mendapat julukan si kaki ayam, karena kakinya itu kurus dan panjang. Tetapi ia dianugerahi kekuatan dan kecepatan di dalam berlari, saudara. Allyson mengatakan bahwa kemampuannya berlari itu adalah karunia Tuhan. Bahkan dalam kemenangan di Olimpiade tahun 2012 tersebut, ia menyatakan supaya dunia tahu bahwa kemampuan dan bakat lari adalah dari Tuhan. Dalam kesaksiannya yang dimuat dalam runtheracedaily.com, Allyson Felix mengakui bahwa karir dan kesuksesannya adalah berkat dari Tuhan. Bahkan ia mengatakan bahwa saya sangat diberkati Tuhan dan ia memberi saya berkat, yaitu bakat dan kemampuan berlari. Dan saya ingin menggunakan kemampuan terbaik saya untuk memuliakan Dia. Dan ketika ia ditanya bagaimana mengatasi tekanan yang berat dalam kompetisi lari, ia berkata demikian, saya selalu menyediakan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan saya berbicara kepada Tuhan. Kecepatan saya adalah karunia Tuhan. Dan saya berlari untuk kemuliaannya. Semuanya berasal dari Dia. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Bahwa dia berlari dengan kecepatan yang merupakan karunia Tuhan. Semuanya itu digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup seseorang akan menentukan apakah ia akan hidup untuk kemuliaan Tuhan ataukah hidup untuk kepentingan diri sendiri dan kebanggaan diri sendiri. Saudara-saudari, biarlah kita memahami bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tersebut adalah untuk kemuliaannya, seperti yang dicatat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7 tadi. Sehingga kita dapat menghidupi hidup kita ini dengan tepat dan sesuai dengan tujuan Allah bagi setiap kita. Sehingga seluruh aspek kehidupan kita dan apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan namanya. Itulah yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 10 ayat 31 ini merujuk kepada motif dan tujuan kita di dalam hidup. Tujuan hidup kita tertinggi dan setiap orang Kristen adalah memuliakan Allah, yaitu untuk menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada Dia. Seorang patriot
memiliki hasrat untuk memberikan penghormatan kepada negaranya. Seorang istri memberikan hormat kepada suaminya. Seorang murid menghormati gurunya. Seorang teman menghormati sahabat-sahabatnya. Nah, jika kita benar-benar mengasihi Allah, tentunya kita akan sangat menginginkan agar seluruh dunia memahami, menaati, menghormati, dan mengasihi Dia. Amin, saudara. Nah, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17, Paulus juga menjelaskan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kemuliaannya, maka kita akan memiliki kehidupan yang berkualitas. Kita akan menghormati Dia, kita akan mengasihi Dia, kita akan memprioritaskan Dia lebih dari apapun juga di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana seharusnya kita hidup untuk kemuliaan Tuhan tersebut? Yang pertama, dengan hidup berpusatkan kepada Kristus. Saya ulangi, hidup berpusat kepada Kristus, Christ-centered. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat ke-17 tadi dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup yang berpusatkan kepada Kristus artinya menjadikan Yesus sebagai teladan, sebagai pusat seluruh hidupnya, menjadi senter di dalam hidupnya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu mengacu kepada pribadi Kristus sendiri. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang hidup di dalam Kristus, maka kita juga harus memiliki pola hidup sama seperti Kristus hidup. Itulah yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukumnya adalah wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, dengan demikian barulah kita sungguh-sungguh dapat hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Yaitu apa? Ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam hidup kita. Ketika kita meneladani Kristus. Ketika kita menghidupi hidup ini dengan berpusatkan kepada Kristus, barulah kita dapat memuliakan Dia. Hal yang kedua adalah dengan menyerahkan seluruh hidup kita bagi Allah. Menyerahkan seluruh hidup kita bagi Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ciri utama orang yang hidup di dalam Kristus adalah tidak lagi memiliki keinginan-keinginan diri sendiri dan untuk diri sendiri. Bagaimana mungkin orang tidak memiliki keinginan? Itu pertanyaannya. Saudara-saudari, setiap orang pasti memiliki keinginan, tetapi maksudnya adalah orang yang sudah ditebus menjadi milik Kristus, hidupnya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui darah Kristus Yesus. Maka dia harus bersedia, sebagai konsekuensinya dia harus menanggalkan keinginan diri sendiri serta keangkuhan di hidup, menyerahkan hidupnya dan segala keinginannya kepada kehendak Kristus. Saudara-saudari, inilah hal yang kedua yang penting untuk kita mengerti dan kita lakukan dalam hidup kita. Untuk kita memuliakan Dia. Yaitu dengan kita menyerahkan seluruh hidup kita secara total kepada Tuhan. Karena hidup kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Yesus bukan milik kita lagi. Tetapi hidup kita adalah milik Kristus.
Hanya dengan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, barulah kita akan dapat hidup memuliakan Dia. Kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakainya bagi kemuliaan namanya. Hidup kita milik Allah. Oleh karenanya kita harus rela untuk melepaskan hak pribadi kita. Berhenti mencari penghargaan-penghargaan bagi diri sendiri. Dan hidup memberikan penghargaan, menghormati hanya kepada Allah sendiri. Yang ketiga, yaitu dengan hidup yang terus-menerus diperbaharui. Sebagai manusia yang telah jatuh di dalam dosa, seringkali keinginan-keinginan lama, keinginan-keinginan dosa, kebiasaan-kebiasaan lama manusia itu seringkali muncul. Dan oleh sebab itu kita harus terus-menerus diperbaharui dan dimulai dari pembaharuan pikiran kita. Dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, keinginan-keinginan duniawi tersebut seringkali menyeret kita untuk mencari penghargaan bagi diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu pikiran kita harus terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kita tidak menjadi serupa dengan pola pikir dunia ini. Dan kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Yaitu kehendaknya yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna itu. Dan kehendaknya bagi setiap kita yang diciptakannya adalah hidup untuk kemuliaan namanya. Oleh kuasa Roh Kudus dan firman Allah, maka hidup kita dapat diperbaharui dari hari ke hari. Diperbaharui dari kebiasaan-kebiasaan lama kita. Gaya hidup kita yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang tidak memuliakan Tuhan. Bahkan karakter hidup kita yang telah rusak karena dosa diperbaharui. Sehingga kita dapat memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru. Memiliki gaya hidup yang baru, bahkan memiliki karakter seperti karakter Kristus sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa bergaul karib dengan Allah. Melalui doa, merenungkan firman, dan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka kita akan diubahkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Diperbaharui dari hari ke hari, sehingga hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Yaitu hidup untuk kemuliaan namanya. Ibu, bapak, saudara-saudari, bila melalui kesempatan hari ini kita dapat mendengar firman Tuhan ini, hidup kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal daripada Allah. Kita diciptakan oleh Dia serupa dan segambar dengan dirinya. Marilah kita juga hidup untuk kemuliaannya, karena memang hanya untuk itulah kita diciptakan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara. Amin. Mari kita hidup berpusatkan kepada Kristus dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus, serta menyerahkan hidup kita untuk diperbaharui dari hari ke hari oleh kuasa Roh Kudus dan oleh firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan diri-Mu. Bahkan Engkau menentukan sebuah tujuan dalam hidup kami, yaitu supaya kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ajar kami dengan firman-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, oleh kuasa firman-Mu, hidup kami terus-menerus diperbaharui. Sehingga kami dapat memiliki tujuan yang benar di dalam hidup ini. Sehingga kami dapat menghidupi hidup kami di dunia ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Roh Kudus Kau perbaharui hati dan pikiran kami terus-menerus. Sehingga kami dapat memiliki karakter seperti Kristus. Memiliki gaya hidup yang baru. Memiliki pola pikir yang baru di dalam Engkau ya Tuhan.
Dengan demikian hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang berkualitas, yaitu hidup yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang tinggi, maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.